Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pagi hari ini adalah nama kita harus tetap tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah tersembelih. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 dan 8 sebagai berikut. Dan ia, yang dimaksudkan ia adalah antikristus, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dikatakan pada waktu si antikristus muncul di dunia ini. Antikris adalah iblis yang menjadi manusia, ya, yang merasuk seorang manusia dengan begitu dahsyat sehingga manusia itu betul-betul dipenuhi oleh roh iblis. Berpikir seperti iblis, berkata seperti iblis, bertindak seperti iblis, jahatnya seperti iblis. Nah, dikatakan antikristus itu akan melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, berperang ya melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Secara fisik orang-orang kudus memang dikalahkan karena mereka semua dibantai oleh antikris. Tetapi secara rohani justru orang-orang kudus yang ditewaskan oleh antikris ini, mereka menang. Mengapa? Mereka dibunuh antikristus karena mereka tidak mau menyembah antikristus, tetapi tetap menyembah Kristus, anak domba Allah yang telah tersembelih itu. Puji Tuhan, mereka diberi iman menjadi martir. Mereka dipenggal kepalanya. Tetapi ketika Yesus datang, haleluya, bersama orang-orang kudusnya dan para malaikatnya bala tentara surga, orang-orang yang mati sebagai martir ini dibangkitkan dan kemudian menjadi raja, memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itulah yang dituliskan dalam Wahyu 20 ayat yang keempat, ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, dikatakan antikristus itu diberi kuasa oleh iblis atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi antikristus ini akan diterima oleh dunia secara internasional. Haleluya, dan antikris ini akan menguasai dunia ini, dikatakan setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ada orang mengajarkan kalau antikris itu tidak akan menguasai seluruh dunia, hanya menguasai beberapa negara saja. Tentu ajaran yang demikian adalah ajaran yang sesat, karena Alkitab tidak bicara seperti itu. Tapi antikris itu menguasai dunia secara internasional. Sebab itu kita harus mempertimbangkan setiap ajaran yang disampaikan oleh pendeta apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Ya, puji Tuhan. Kemudian dikatakan ayat yang ke-8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Semua orang yang menyembah antikris, maka namanya tidak terdapat di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah tersembelih. Dan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api.
atau Gehenna, neraka, ya. Dan orang yang dimasukkan ke dalam lautan api itu tidak jadi abu, tidak menguap, tetapi tetap ada, tetap hidup, ya, tapi di dalam suasana maut, neraka. Manusia tidak bisa lenyap karena manusia itu makhluk kekal. Nah, oleh sebab itu nama kita harus tertulis dalam kitab kehidupan yang disebut sebagai kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Artinya kalau kita ingin nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu kita diselamatkan, tidak masuk neraka tetapi masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga yang kekal, maka kita harus menerima Yesus sebagai anak domba Allah yang telah disembelih di atas kayu salib di Gunung Golgota. Karena dia menanggung dosa umat manusia, dia harus menumpahkan darahnya sebagai satu-satunya jalan agar manusia itu bisa ditebus dan bisa dihapus dosanya sampai bersih, disucikan hanya oleh kuasa darah Kristus. Amal kebaikan kita tidak bisa menghapus dosa kita. Manusia sudah merupakan manusia yang berdosa, bertabiat dosa. Tidak bisa dihapus dengan amal kebaikan kita dan kesalehan kita. Tetapi hanya bisa dihapus oleh darah Kristus. Puji nama Tuhan, sebab itu terimalah Yesus sekarang juga secepatnya. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah ditumpahkan. Kami percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau sudah menghapus segala dosa kami. Tuhan, ampuni kami, ampuni, aku mau bertobat. Hapuskan dosaku dengan kuasa darah-Mu. Jadikan aku ini manusia baru, anak-anak Allah. Maka saat itulah nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang telah tersembelih. Saudara diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapak, untuk anugerah-Mu Engkau telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk datang ke dunia ini dan mati disalibkan sebagai anak domba Allah yang telah tersembelih. Terima kasih Tuhan, itulah jalan satu-satunya untuk kami boleh diselamatkan. Haleluya, kami adalah makhluk kekal Tuhan, jangan sampai ketika kami mati, kami masuk dalam kekekalan di dalam maut ya Tuhan, dalam kerajaan maut, dalam neraka, tetapi kami boleh masuk ke dalam kerajaan Bapa yang di surga, diselamatkan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau tolong juga seluruh keluarga kami, jangan ada seorang pun yang masih mengeraskan hati, haleluya, menolak Kristus atau undur. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkannya semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyelamatkan.